Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iktp saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iktp tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iktp. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iktp, foto Anda bersama iktp, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Selamat sore para peserta webinar pada hari ini. Terima kasih sudah join webinar kita dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia dengan tajuk Kupas Tuntas PT Sumber Tani Agung Resources Tbk atau dengan kode saham STAA. Bersama kita di hari ini ada speaker kita, ada dua narasumbernya, yaitu ada Pak Mosfai Eng selaku Presiden Direktur dari PT Sumber Tani Agung Resources dan juga Pak Lim Ciyin selaku Direktur Keuangan dari PT Sumber Tani Agung Resources. Selamat sore Pak. Sore Pak. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Oke, dan hari ini kita kedatangan tadi ya Pak Mosfai Eng, ini Presiden Direktur ini berumur 47 tahun dan sudah mempunyai
22 tahun lebih ya di perkebunan ya, di bisnis perkebunan, dan sebelumnya pernah juga di auditor juga. Dan memang sudah cukup lama join di STAA ini dari sejak 1999 sampai detik ini. Satu lagi tadi dari Pak Lim. Pak Lim ini 61 tahun, berasal dari Malaysia, sudah join baru ya Pak ya, join itu di tahun 2021 menjadi direktur keuangannya, dan beliau mempunyai pengalaman yang cukup banyak juga, yaitu lebih dari 30 tahun pengalaman di keuangan, terutama di plantation. Oke, dan bersama kita juga nanti akan ada technical review dari Pak William. Selamat sore Pak William. Halo, selamat sore. Oke, untuk mempersingkat waktu, rundown hari ini adalah kita akan lihat dulu company profile. Company profile, habis itu nanti akan ada pemaparan dari PT STAA-nya sendiri ya, dari kedua narasumber kita, lalu akan dilanjutkan dengan technical review dari Pak William, dan nanti yang ditunggu-tunggu tentu saja adalah Q&A. Dan teman-teman semua, sobat-sobat Samuel bisa bisa bertanya nanti di kolom Q&A. Nanti kita akan bacakan lalu akan dijawab oleh para narasumber kita pada hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan company profile dari PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. STA Resources is a group of palm oil companies headquartered in Medan, North Sumatra. Established in 1970, we continue to grow our business through organic growth and strategic acquisitions. For more than 50 years, day by day, we strive and continue to grow to achieve the vision. Selamat berbagi. Pagi. STAA. Yes. Selamat bekerja. Selamat bekerja. Becoming a leading and sustainable oil palm plantation company. Managing more than 41,700 hectares of oil palm plantations, consisting of nucleus and plasma estates, employing more than 11,200 workers, running integrated business processes in 13 oil palm estates, 9 palm oil mills, 1 kernel crushing plant, and 1 solvent extraction plant, which is supported by a biogas plant. Spread over 4 provinces in Indonesia, we continue to innovate in applying the efficient technology and the provision of nutrition that is friendly to nature to obtain high-quality, fresh fruit bunches. STA Resources takes a proactive approach towards implementing ESG policies. We conserve high conservation value and high carbon stock forest areas. We are committed to continuously implement sustainability policy, focusing to improve environmental sustainability and corporate social responsibility. Involving smallholders to grow together to achieve a better standard of living. Good corporate governance is applied to achieve the company's goals. Through advanced quality management, we produce palm oil derivative products that comply with national and international standards. We believe to be a leading oil palm plantation company, and fulfilling the needs of the present can be done without compromising future generations. Together with STA Resources to achieve a better future. Oke, ya begitu adalah company profile dari PT STAA. Dan untuk mempersingkat waktu juga, silakan dari tim manajemen untuk memberikan pemaparan dulu supaya kita semua, sobat-sobat Samuel ataupun para peserta webinar lebih mengenal lagi tentang perusahaan ini.
Silakan Pak Mospai dan Pak Lim. Baik, terima kasih buat rekan-rekan investor, rekan-rekan dari Samoa Sekuritas. Pada kesempatan sore ini, ya, kami dari PT Sumber Tani Agung Resources (TBK), kita company bawasan listing di bulan April 2022 ini. Jadinya kita akan memaparkan kondisi perkembangan perusahaan kami. Jadinya kita mulai. Untuk sebagai gambaran, bahwasanya PT Sumber Tani Agung Resources ini berkantor pusat di Medan ya. Kita di Sumatera Utara. Wilayah operasional kita itu mencakup 4 provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kami ini perusahaan perkebunan dimulai dari 1970. Jadinya sebenarnya sejarah perusahaan kami ini sudah cukup lama ya. Dari kebun itu lebih kurang 507 hektar sampai hari ini ada 42.158. STAA ini memanage 13 perkebunan kelapa sawit dengan 9 CPO mill, 1 canal crushing plant, dan 1 solvent extraction plant. Kami juga bekerja sama dengan petani membangun kebun kemitraan dalam bentuk plasma. Jadinya visi dan misi kami ingin menjadi perusahaan perkebunan yang berkelanjutan. Next mungkin. Oke, ini dapat kami sampaikan, ini struktur kita setelah IPO. Jadinya Sumber Tani Agung Resources itu sebagai perusahaan yang telah listing, dia membawahi beberapa perusahaan. Jadinya perusahaan ini semua bergerak di bidang perkebunan, kelapa sawit, dan industrinya. Kita memiliki 1 subsidiary yang bergerak di bidang trading, yaitu STA62 Trading Private Limited yang berkantor pusat di Singapura, dan kita memiliki industri midstream-nya, yaitu subsidiary atas nama PT Karya Serasi Jaya Abadi. Ya, kita lanjut. Oke, jadinya di sini sebenarnya kita kasih gambaran bahwasanya STAA ini memiliki keunggulan dari atas beberapa key kompetitif kami. Jadinya dapat kami summary menjadi 5. Kita akan memulai dari satu persatu. Kita memulai yang pertama. Oke. Jadinya yang pertama ini grup kami memiliki kinerja operasional dan produksi yang unggul ya. Jadinya dari sini kita akan dari paparan ini kita kelihatan bahwasanya STAA rata-rata produksi tandan buah segar kami, produksi perkebunan kami di tahun 2021 itu sekitar 22,8 ton per hektar. Jadinya berada di atas rata-rata industri yang hanya 15,9 ton per hektar. Jadinya STAA ini memiliki beroperasional dengan biaya operating yang rendah dan leverage finansialnya juga rendah. Sehingga kita mampu memberikan margin yang bagus dibandingkan listing company yang lain. Jadinya dari tabel ini kita kelihatan bahwasanya STAA kita dengan kebun inti lebih kurang 38.000 hektar. Rata-rata umur tanaman kami 12 tahun. Kita mampu mengenerate net profit lebih kurang 21,1% di tahun lalu dengan net profit lebih kurang 86,9 juta US ya, USD ya. Jadinya dibandingkan ini kita ada tampilkan beberapa pembanding. Ini semua rata-rata semua company yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Return of equity kami mencapai 47,1% dan net profit per planted area kami berada di atas rata-rata industri mencapai lebih kurang $2.200 per hektar. Oke, kita lanjutkan. Oke, perkebunan kami ini memiliki usia yang masih sangat menarik ya. Kita katakan dianya rata-rata usia tanaman perkebunan kami itu 12 tahun. Dianya berada di posisi tanaman prime usia. Dianya yang prime ini lebih kurang 8 sampai 20 tahun. Dianya yang itu 4 sampai 7 tahun dan mature itu di atas 20 tahun. Dianya dengan kondisi tanaman yang masih 12 tahun,
STAA ini masih punya pertumbuhan yang produksi tanaman yang masih sangat-sangat lama ya kita katakan. Oke, kita lanjut. Oke. Kedua, kita memiliki rekam jejak pertumbuhan dan profitabilitas yang sangat bagus ya. Kita rekam jejak kami udah berada di industri ini lebih kurang 50 tahun, yaitu sejak 1970. Jadinya pabrik pertama kami itu didirikan di 1996, dan di 2009 kami mulai melakukan ekspansi ke Kalimantan Barat. Di 2011 kita masuk ke melakukan akuisisi perkebunan di Kalimantan Tengah, dan di 2018 kami melakukan akuisisi perkebunan di wilayah Sumatera Selatan. Ya, mulai tahun 2020 kami udah yang selama ini kita ada di sektor upstream plantation-nya, kita mulai masuk ke industri midstream-nya, yaitu kita mendirikan pabrik kernel crushing plant dan pabrik software extraction plant. Di tahun yang sama, di tahun 2020, kita juga mulai mendirikan perusahaan trading kami yang berkantor pusat di Singapura. Jadinya dengan dimulai dari 1971 dari kebun 500 hektar sampai hari ini mengelola lebih kurang 42.000 hektar, itulah dan sebagian besar pertumbuhan kami dilakukan melalui inorganik. Next. Oke. Jadinya kita tahu bahwasanya tren harga CPO yang positif saat ini ya. Jadinya dengan tren harga CPO yang positif saat ini kita melihat bahwasanya terjadi lag antara supply dan demand. Jadinya kita tahu bahwasanya supply ini beberapa tahun terakhir ini tidak tumbuh sangat signifikan lagi karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia internasional. Di satu sisi kebutuhan demand atas CPO ini senantiasa tumbuh setiap waktu ya. Kita tahu bahwasanya CPO ini bagian dari feedstock ya untuk food industry dan juga mulai digunakan sebagai energi. Jadinya dari sisi energi kita tahu bahwasanya CPO ini dapat digunakan sebagai biodiesel. Kita tahu bahwasanya Indonesia juga salah satu konsumsi biodiesel yang besar di samping Eropa ya. Kalau kita melihat di sini bahwasanya dari tabel di sebelah bawah, Europe itu warna orange dan Indonesia itu warna kuning. Kita juga tahu bahwasanya dari sisi energi selain biodiesel, terakhir ini pengembangan juga dengan istilah lebih dikenal dengan renewable energy, renewable biodiesel ya, renewable diesel atau istilahnya green diesel. Jadinya itu salah satu key point bahwasanya CPO, tren harga CPO yang sangat positif. Yuk kita lanjutkan. Oke. Jadinya dari sisi industrinya juga kita tahu bahwasannya palm oil ini adalah salah satu vegetable oil ya yang sangat-sangat efisien, di mana kita tahu bahwasanya 1 hektar perkebunan kelapa sawit mampu menghasilkan CPO lebih kurang 3,8 ton per hektar. Jadinya dibandingkan minyak vegetable oil yang lain. Kita tahu canola, sunflower atau soybean. Jadinya dari kondisi yang ada, bahwasanya kita dengan kondisi ini, CPO itu adalah vegetable oil dengan cost yang produksi yang paling rendah. Jadinya kalau dengan kondisi ini sebenarnya kebutuhan dunia, kita tahu bahwasanya dengan pertambahan populasi manusia yang setiap waktu bertambah terus, sebenarnya dari sisi ini palm oil boleh dikatakan sebenarnya tanaman yang kita bilang ya sangat sustainable lah, karena kemampuan produktivitas yang sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadinya penggunaan CPO ini di beragam industri ya sebenarnya. Jadinya dari sisi bisa juga sebagai personal care, farmasi dan kosmetik, dia juga digunakan sebagai biofuel dan energinya, dan itu yang tadi saya sampaikan sebagai feedstock ya di food industry, dan di industri yang lain kita tahu bahwasanya dapat dikembangkan sebagai plastik atau coloring agent ya. Oke, kita lanjut. Oke,
Jadinya ini sebenarnya ini adalah tim manajemen kami. Jadinya dengan track record yang rata-rata rekam jejak kami, personil yang di bidang ini udah lebih dari 20 dan 30 tahun di industrinya. Oke, kita lanjut. Oke. Grup company kami juga terakreditasi ya dari government dan organisasi yang bereputasi. Kami telah terdaftar sebagai member dari ISPO, memiliki sertifikat ISPO. Kita juga menerapkan kebijakan di ISO dan melaksanakan proper dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan kita juga memiliki sertifikat GMP untuk industri chemical James Reed. Beliau adalah seorang praktisi dan spesialis di tropical plantation dan telah berpengalaman 50 tahun lebih di industri ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada sertifikat dari pemerintah, ada organisasi yang bereputasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kita telah menerapkan ISPO, ISO, GMP+, dan proper dari Kementerian Lingkungan Hidup. Grup usaha kami juga sangat mementingkan ya kesejahteraan dan memberikan kontribusi kepada pekerja dan masyarakat lingkungan kami. Jadinya kebijakan-kebijakan pemerintah gimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan wilayah operasional kami juga menjadi salah satu key point yang kami perhatikan dalam pengembangan industri ini. Kita lanjutkan. Oke, untuk bisnis overview ini saya persilakan ke Pak Lim Chin selaku Direktur Keuangan kami untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Musrai. Sekarang saya lanjutkan. Oke, STRA saat ini adalah di upstream dan midstream. Kita ada plantation, ada PMKS, dan kita juga ada kernel crushing plant dan solvent extraction plant. Nanti di kuartal kedua, ketiga, kita akan berkembang di palm oil refinery. Lanjut. Oke, ini adalah tata operasional kita di 2021. Mungkin di sini kita lihat beberapa tata saja yang penting. Average yield kita 22,8 ton per hektar. Di sini ada beberapa kebun yang mencapai lebih dari 30 ton per hektar. Age profile 12 tahun, produksi inti 878.000 ton, plasma 48. PMKS kita ada 9 PMKS, total milling capacity 450 ton per jam. Utilisasi 70%, OER 21,9%. Nah, kalau kita pecahkan ini, kalau TPS sendiri sebenarnya 23,1 dan buah luar 19,5%. Kalau PK 4,72%. Kemudian kita juga ada kernel crushing plant 300 ton per hari. Utilisasinya 97%. Kalau palm kernel oil extraction-nya 45% dan PKE 51%. Kita juga ada solvent extraction plant baru beroperasi beberapa hari saja di 2021. Jadi akan jadi full operational di 2022. Lanjut. Oke. Jadi tadi kita sudah bilang ada 9 PKS. Nah, kalau produksi kita lihat di 2018 yield-nya 17,4 ton per hektar. Naik menjadi 20,4, kemudian 21,4 di 2020 dan tahun lalu 22,8 ton per hektar. Kalau CPO production itu juga meningkat tiap tahun
di 2018 dari 347.000 ton naik sampai 400.000 ton di 2020, kemudian turun sedikit di 2021, jadi 383.000 ton. OER itu juga naik dari 20% sampai ke 21%. Oke. PK itu extraction rate dia itu agak konsisten dari sekitar 4,7%. Kalau di PKO dan PKE, PKO itu extraction rate 45, PKE 51%. Lanjut. Nah, kalau itu penjualan 79% itu adalah untuk jual lokal, kemudian 21% itu ekspor. Kalau untuk produk yang kita jual, ya tentu saja CPO yang paling besar 81%, diikuti dengan PKO 11,3%. Lanjut. STAA saat ini juga menuju ke digitalisasi untuk operasional kita. Sekarang kita sudah mulai itu sistem Android untuk lapangan kita. Jadi untuk panen, untuk recording, kita sudah pakai sistem Android system. Kita nggak perlu catat lagi 2 kali, dan untuk mando-mando tidak perlu lagi buat PKM. Semua ini kita pakai sistem Android sudah bisa catat semua. Bukan hanya di panen, tetapi di pemeliharaan kita juga lakukan ini. Jadi semua pekerja juga sudah ada name tag dan juga ada barcode dan juga QR code. Jadi kita bisa scan setiap pagi pekerjaan mereka dan setiap sore juga di scan. Jadi attendance mereka kita bisa catat, dan semua ini otomatis masuk ke dalam sistem kita. Kita tidak perlu catat secara manual lagi. Kemudian untuk drone, kita juga banyak pakai drone system untuk aerial mapping dan juga untuk sensors. Kalau di PKS, kita sudah pakai unmanned weighbridge. Jadi kita tidak perlu dari weighbridge, tidak perlu ada operator lagi. Semua ini pakai unmanned weighbridge. Kemudian untuk back office, kita sudah pakai Green Golden ataupun G2 untuk sistem accounting kita. Dan dengan dashboard yang bagus, kita bisa buat analisa dengan mudah. Lanjut. Oke. Untuk growth, jadi di STAA area kita sekarang 42.000 hektar. Kita ingin meningkat planted area ini jadi sampai 60.000 hektar sebelum tahun 2025. Cara kita ialah untuk mengakuisisi perkebunan lain. Jadi bukan lahan kosong. Jadi kita akan mengakuisisi kebun lain yang dekat dengan plantation kita yang dapat membeli sinergi kepada kita. Kemudian kita juga ada rencana untuk membangun beberapa PKS lagi, satu di Sumut, satu di Kauteng, dan satu lagi di Sumsel. Kemudian kita juga ada rencana untuk ekspansi kernel crushing plant kita dari 300 ton per hari saat ini ke 600 ton per hari. Kemudian di semester 2 ini kita juga akan mengekspansi ke refinery. Jadi refinery ini kita sudah membeli sebuah tanah yang luas di Lubuk Gaun dekat Tumai. Jadi kita akan bangun refinery dengan kapasitas 2.000 ton per hari. Kemudian ini akan dilengkapi dengan tangki timbun dan juga jeti. Lanjut. Oke. Financial highlights. Kalau kita bisa lihat, ini laba rugi kita di chart di atas. Itu sales ataupun penjualan kita meningkat dari 3 triliun dari tahun 2018, kemudian mencapai 5,8 triliun di 2021. Nah, EBITDA itu juga naik
dari di 2018 cuma 395. Kemudian di 2021 sudah mencapai 1,9 triliun. Kalau kita lihat PATMI ataupun profit after tax dan minority interest, di tahun 2018 kita minus sedikit. Kemudian naik setiap tahun. Di 2021 kita sudah mencapai 1,07 triliun. Itu satu peningkatan yang signifikan. Kemudian kalau kita lihat 3 chart di bawah, itu adalah neraca kita. Yang pertama itu total assets. Total assets itu meningkat setiap tahun dari 4,4 triliun ke 5,8 triliun di 2021. Kemudian kalau kita lihat liabilitas kita mencapai puncaknya di tahun 2019 dengan 3,3 triliun. Kemudian turun terus setiap tahun. Di tahun 2021 sudah turun sampai 2,7 triliun. Sedangkan di equity kita naik terus dari 1,6 ke 3, hampir 3,1 triliun di 2021. Oke. Kemudian kalau kita lihat beberapa financial ratio, yang pertama itu adalah return on equity dan return on asset. Jadi Pak Musfai sudah bilang beberapa kali, itu return on equity kita mencapai 47% di 2021. Sebelumnya itu agak rendah. Kemudian kalau kita lihat return on asset itu juga meningkat setiap tahun. Jadi di 2021 sudah mencapai 22,7%. Sementara itu debt to equity dan juga debt to EBITDA itu turun terus. Jadi kemudian kita lihat current ratio. Current ratio itu meningkat dari 0,8 ke 1,8. Nah, trend ini karena profit kita meningkat setiap tahun. Kemudian itu utang kita turun setiap tahun. Jadi dengan financial ratio ini yang healthy, yang sangat sehat, saya pikir kita bisa berkembang dengan lebih bagus lagi ke depannya. Lanjut. Nah, Tata ini sebenarnya sudah kita tunjuk di chart tadi. Mungkin saya cuma mau highlight beberapa. Mungkin kita bisa lihat net profit, net income atau loss di sebelah kanan. Jadi di tahun 2018, laba kita net profit 10 miliar. Kemudian naik setiap tahun sampai 2021 itu sudah sampai 1,2 triliun. Kalau kita lihat PATMI, ya itu di 2018 itu minus 21. Kemudian naik setiap tahun sampai 2021 sudah mencapai 1,07 triliun. Kemudian mungkin kita lihat financial ratio ini, mungkin yang saya mau tekankan itu adalah PATMI margin. PATMI margin ini itu 18,3. Jadi kalau kita lihat PATMI margin, itu berarti sebelum PATMI ini, ataupun net profit, itu margin lebih tinggi lagi. Sebenarnya net profit margin kita 21,1%. Tapi kalau kita sudah kurangi minority interest, itu 18,3%. Dan kalau kita lihat chart yang dipresentasi oleh Pak Musfai tadi, itu net profit margin yang 21% ini sebenarnya sangat tinggi. Di industri ini mungkin cuma 1 atau 2 PT yang lebih tinggi dari kita. Itu juga karena PT-PT itu tidak ada pinjaman dari bank. Saya pikir ini saja yang saya ingin presentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Musfai dan Pak Lim untuk pemaparannya, dan sebelumnya congrats Pak untuk laporan keuangan 2021 yang super ya, tadi diperlihatkan bahwa naiknya cukup tinggi juga,
Dan semoga di tahun 2022 ini kembali mendapatkan yang lebih baik lagi gitu kan. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu ada pemaparan outlook dari William tentang technical outlook dari William tentang STAA seperti apa. Nah, mungkin ini jadi gambaran juga bagi para investor ke depannya. Dan sebelum itu saya ingatkan kepada para peserta, silahkan untuk bertanya untuk kita kupas tuntas PT STAA ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dilempar oleh para peserta webinar. Silahkan taruh di di Q&A box ya, dan nanti akan kami bacakan lalu akan dijawab oleh dari manajemen sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan William untuk technical review-nya, silahkan. Terima kasih Yosua. Saya sini akan langsung untuk update technical STAA. Saya share screen dulu ya, sebentar. Nah, untuk STAA, kita lihat dulu sebenarnya dari awal untuk kondisi market secara keseluruhan. Jadi saya ngelihat kalau kita ini sebenarnya memang masih dalam bull market. Cuma hati-hati, kita memang sudah breakout angka psikologis 7.000 ya, untuk rally all time high. Jadi menurut saya di sini, memang antisipasi untuk 7.300 yang masih menahan terus untuk menaikkan indeks kita, itu hanya masalah waktu aja bisa break. Cuma memang selama bulan Ramadan ini market tuh cenderung menurun pergerakan untuk turnover-nya. Saya sih masih ngarepin kalau untuk ngelihat situasi sekarang, ya sih kita masih bisa bullish dengan target ke arah 7.600. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan STAA? Kita lihat dulu bagaimana sektor yang terkait di STAA, yaitu non-cyclical. Di sini untuk sektor saham-saham non-cyclical, kita ngelihat itu sudah ada tertahan pada level 666. Pola yang terbentuk di sini adalah pola yang disebut falling wedge. Jadi kita antisipasi breakout untuk bisa berlanjut bullish lagi. Targetnya jelas kita akan kembali ke 666 dengan target berikutnya kira-kira dari 680-an, itu adalah resisten bentuk pas bulan Desember 2021. Lalu setelah itu kita menuju 710. Ini adalah resisten bentuk pada fourth quarter 2021 kemarin. Lalu bagaimana hubungannya ini dengan saham STAA? Memang saham STAA itu masih baru ya, jadi kita lihat itu bulan lalu itu sudah sempat capai level 1085. Lalu setelah itu kita lanjut rally. Ini sebenarnya adalah pola dalam teknikal yang kita sebut triangle, di mana STAA sebenarnya diam-diam itu terus melanjut rally dari yang awalnya 600-an itu pas awal IPO, sekarang ini sudah ke level 960-an. Menurut saya sih, kita ini sudah mau breakout lagi ke level 970 secara teknikal. Dan target yang pertama jelas menguji 1085, yaitu peak-nya STAA ketika IPO kemarin. Target berikutnya, saya melihat ada kelipatan yang menarik di sini, karena kalau kita pertimbangkan, ada range STAA kurang lebih 500 poin, dari 100 sampai 1085, itu berarti untuk target kenaikannya, sekali kita bisa break 1085 dengan 500 poin, kita bisa menuju angka 1600-an. Namun sebelum kita menuju 1600-an, saya ingin mempertimbangkan dua level yang bisa jadi patut dipertimbangkan ketika STAA break all-time high, yaitu level 1200 dan 1400. Mengingat sekarang ini kita baru dalam triangle dan belum breakout, ini menurut saya adalah peluang untuk buy saat ini, di mana kita antisipasi untuk breakout triangle, lalu STAA bisa menuju all-time high. Tentunya ini ada risiko, kalau saja ini ternyata kita patah triangle-nya, saya mau lihat dulu kalau STAA itu akan tertahan kira-kira di level C ini, kira-kira 750-an, yaitu swing low-nya STAA pas bulan Maret 2020 kemarin. Tentunya saya nggak berharap kita break ya, karena kalau saya lihat sebenarnya bullish sentiment masih cukup kuat STAA. Lanjut all-time high dengan target 1600, menurut saya target cukup masuk akal. Ya, demikian ini saya kembalikan Yosua, silakan setelah update teknikal STAA-nya. Terima kasih. Thank you Pak William untuk pemaparannya. Silahkan bisa di unshare. Oke, thank you. Dan ini kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu ya, yaitu adalah sesi Q&A. Jadi Pak Mospai dan Pak Alim ataupun dari jajaran direksi dari STAA dipersiapkan. Dan ini ada pertanyaan pertama Pak dari Pak Erwin. Dia Pak Mospai izin bertanya, kan tadi planted areanya yang nukleus ya, yang inti dari STAA ini dalam tanda kutip tergolong kecil nih dibandingkan dengan peers-nya, hanya 38.000 hektar saja. Nah, dengan kenaikan level FFB atau tandannya ya, level harga buah dari sawitnya, apakah ini artinya cost untuk CPO-nya naik banyak juga?
Dan apa strategi STAA untuk mengatasi hal ini supaya NPM-nya bisa terjaga? Terima kasih Pak Joshua. Sebenarnya kalau kita melihat komparasi dengan company ataupun company listing yang lain, STAA ini punya satu kelebihan ya. Kita punya net profit per hektar yang paling tinggi. Jadinya dari hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya operasional STAA sangat-sangat efisien, saya katakan. Sehingga kita bisa mendapatkan net profit per hektar yang paling tinggi. Jadinya sebenarnya dari bisnis plantation ini ya, kita katakan bisnis plantation ini adalah bisnis komoditas. Jadinya karena bisnis komoditas sebenarnya masalah pricing kita sulit sekali kita bisa mengontrol ya, karena ini komoditas. Jadinya intinya cukup bagi company yang bergerak di sektor komoditas seperti plantation CPO ini, kita cukup memperhatikan gimana kita melakukan production cost yang paling rendah. Jadinya kita menjaga internal cost kita sendiri. Jadinya dengan kondisi kita bilang terjadi kenaikan biaya produksi ataupun biaya-biaya yang lain di dalam operasional, selama kita bisa melakukan efisiensi dalam operasional, gimana kita mengoptimalkan pemupukan, gimana kita mengefisiensikan penggunaan tenaga kerja, memaksimalkan produktivitas dari tenaga kerja yang ada, dan gimana mengadopsi teknologi di dalam operasional. Kita punya keyakinan bahwasannya biarpun harga terjadi biaya pemupukan naik, semua naik, tidak akan menjadi isu yang krusial bagi operasional kita. Jadinya kunci kita itu gimana kita mengefisiensikan dalam operasional. Begitu Pak Joshua. Oke, intinya ya tidak terlalu pengaruh ya Pak ya, dan memang kuncinya tadi ya dari cost-nya yang dijaga dengan baik sehingga NPM dari STA yakin lah ya bisa bagus lah ya ke depan. Nah lanjut Pak, dari pertanyaan kedua ini dari Desi, yaitu tentang pajak ekspor Pak, dan ini kan memang baru-baru ini kan sangat hangat banget Pak, karena harga kita tahu sama-sama Pak, di rumah harga minyak goreng kan tinggi banget nih, makanya pajak ekspor dinaikkan kembali sehingga supaya banyak yang tidak lari keluar tapi larinya ke dalam. Nah Desi bertanya, pajak ekspor yang dinaikkan pemerintah apakah ini berpengaruh kepada STAA atau seperti apa Pak? Silakan. Sebenarnya kenaikan pajak ekspor pemerintah ini hanya mengurangi kompetitif kita ya di market internasional. Artinya pajak ekspor pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan misalnya yang diterapkan Malaysia membuat CPO Indonesia sulit bersaing di pasar internasional. Jadinya sebenarnya terus di sisi yang lain berakibat terhadap operasional STA enggak? Sebenarnya tidak. Kita tahu bahwasanya harga net CPO price setelah pajak ekspor masih sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya kita bilang. Jadinya average price kita bilang CPO tahun lalu full year itu lebih kurang 11.600. Hari ini harga CPO price di lokal udah bergerak di 16 ribuan. Jadinya sebenarnya masih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya memang pajak ekspor yang dikutip pemerintah cukup besar ya, sampai $575 ya kita bilangnya, lebih besar dari cost production. Tapi secara kita bilang secara harga jual itu masih sangat tinggi sih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, jadinya kalau kebijakan itu nggak ada, malah sekarang dengan kondisi seperti ini ada spread margin yang cukup besar ya. Itulah salah satu sebab kenapa tahun lalu juga terjadi kenaikan net profit margin untuk semua rata-rata sektor plantation. Jadinya intinya juga kembali ke tadi, efisiensi dari cost production kita, bahwasan kita bisa menikmati kenaikan harga CPO ini gitu. Oke Pak, lagian juga pajak yang dari pemerintah ini progresif ya Pak ya. Jadi kalau harga CPO-nya turun, juga pajak yang dipungut juga turun ya Pak ya.
Ya, bahkan bertahap lah, menyesuaikan ke kondisi market internasional ya. Oke, noted. Oke, lanjut ya Pak. Kita ada pertanyaan dari Pak As'ad. Pak As'ad bertanya, bagaimana pengaruh tentang pupuk nih Pak terhadap operasional? Dan yang kedua, dia ada dua pertanyaan ternyata. Yang pertama tentang pupuk, dan kita tahu sama-sama harga komoditi lagi tinggi sekali, dan juga salah satunya komoditi pupuk juga naiknya cukup tinggi Pak. Itu yang pertama. Ini kedepannya apakah berpengaruh terhadap operasional? Dan yang kedua adalah dari Pak As'ad juga bertanya, arah ekspansi penjualan produk online dan sterein, mungkin yang tadi ada di slide presentasi yang Pak Lim tadi utarakan ya. Silakan. Mungkin yang pertama menyangkut kenaikan harga pupuk ya. Tadi ditanyakan, kita tahu bahwasanya kenaikan harga pupuk untuk sektor perkebunan ini cukup signifikan tahun ini. Ada rata-rata harga pupuk ada yang naik sampai 100% ya, kita lihat. Tapi juga sebenarnya kalau kita melihat kenaikan kos produksi akibat kenaikan harga pupuk itu lebih kurang kita bisa mengatakan cash cost-nya kenaikan lebih kurang 17% sih akibat kenaikan harga pupuk. Tapi di satu sisi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kenaikan harga CPO masih di atas itu. Kenaikan harga CPO tahun lalu dibanding tahun ini kenaikan itu masih ada rata-rata di range 30% ke atas. Jadinya biarpun ada kenaikan harga cost pupuk memumpukan, tapi itu tidak setinggi kenaikan harga CPO. Jadinya di posisi ini margin perusahaan masih tetap stable terjaga sih, dan malah meningkat dibandingkan tahun lalu. Jadinya kembali ke pertanyaan yang kedua tadi menyangkut ekspansi olein dan sterein, Pak. Oke. Jadinya sebenarnya STAA ini kenapa kita mempertimbangkan untuk masuk ke industri downstream-nya ya. Jadinya kalau kita melihat kebijakan pemerintah, kita bilang. Jadinya dibandingkan dengan kebijakan pemerintah dari sisi tarif pajak ekspor, bahwasanya pemerintah sangat memberikan keringanan untuk sektor industri downstream gitu. Jadinya memberikan kebijakan di sektor, mendukung kebijakan sektor industri downstream. Jadinya dengan kondisi ini kita dari STAA ingin mengambil nilai tambah dengan memasuki industri downstream ini. Jadinya dengan industri downstream akan lebih terjadi diversifikasi produk dari grup usaha kami, dan kita juga lebih mudah bergerak di market internasionalnya. Jadinya produk olein dan terutama olein ini pasti pangsa pasarnya ditujukan untuk internasional market karena kapasitas yang kita bangun juga untuk mendukung ke sana. Jadinya kalau kita melihat bahwasanya nilai tambah yang akan didapat oleh STAA dari industri downstream akan lebih besar bagi kami dibandingkan kami tetap bergerak di produk CPO-nya karena kebijakan pemerintah dari pajak ekspor dan bea keluar ini. Demikian Pak Joshua. Oke Pak, noted Pak. Nah, dan mungkin ada pertanyaan lanjutan Pak ya, karena tadi tentang ekspansi bisnis Pak. Ada Pak Andi bertanya, ini STAA apakah ke depannya akan masuk ke bisnis lain Pak selain CPO? Kita tetap sebenarnya di STAA ini akan bergerak di dalam integrasi bisnis perkebunan ya. Jadinya selain CPO pasti akan ke industri turunan baik di midstream maupun di downstream. Jadinya midstream saat ini seperti tadi di presentasi awal sudah saya sampaikan bahwasanya kita ada ke PKO, PKE dan PKM. Jadinya next step kita yaitu pembangunan industri downstream-nya. Jadinya kita akan masuk ke ke olein, stearin dan PFAD. Jadinya sebenarnya ini hanya integrasi, diversifikasi dari produk turunan CPO. Kita tidak akan masuk ke ya artinya sektor bisnis yang lain di luar plantation kelapa sawit gitu. Oke Pak, jadi fokus ya Pak ya, dan vertical integration-nya ya Pak ya. Ya. Kita tunggu Pak sampai jadi. Dan ada lanjut ya Pak ya tentang tadi pertanyaan juga tentang Bapak bilang kan tadi harga CPO nih lagi oke kan, itulah menyebabkan harga pupuk naik atau cost naik ini masih bisa ter-offset dengan harga CPO-nya. Nah, bagaimana dengan ini Pak? Ada pertanyaan dari Bu Laura ini tentang harga jual CPO Pak.
Kedepannya menurut dari STA sendiri, prospek harga CPO mungkin beserta turun-turunannya itu seperti apa, Pak? Apakah akan kembali turun atau malah stay di tempat ini atau malah naik lagi, Pak? Kalau menurut kami ya, kalau kita melihat ya perkembangan industri ini ya, kita tahu bahwasanya pemerintah menerapkan kebijakan udah hampir lebih kurang 10 tahun ada kebijakan moratorium. Jadinya hampir 10 tahun dan 5 tahun terakhir ini khususnya tidak ada satupun grup perkebunan besar yang mampu melakukan peluasan lahan secara signifikan. Kita katakan dulu kita sering dengar grup ini setahun bangun 5.000 hektar, 10.000 hektar kebun baru. Sekarang nggak ada lagi gitu. Jadinya sebenarnya dengan kebijakan sustainability yang makin ketat, bahwasanya pertambahan luas ataupun perkebunan kelapa sawit ini tidak ada tumbuh signifikan. Jadinya dalam arti saat ini ada supply itu nggak akan tumbuh signifikan kecuali hanya lakukan intensifikasi, bukan ekstensifikasi lagi. Di satu sisi kita melihat dari sisi demand. Dari sisi demand kita tahu bahwasanya CPO ini adalah feedstock untuk industri pangan. Jadinya di industri pangan ini ada sangat berkaitan dengan korelasinya dengan pertambahan populasi manusia. Jadi kita tahu pertambahan populasi manusia itu pakai direct kali ya, perkalian ya, bukan tambah. Jadinya di sisi lain juga CPU produk ini juga bisa menjadi energi. Jadinya dengan posisi dia menjadi sisi energi, bahwasanya ini juga menumbuhkan sisi demand yang makin luas. Jadinya kalau kita melihat kondisi yang terjadi saat ini, bahwasanya terjadi lag antara supply dan demand, dan ini pasti akan tetap terjadi berkelanjutan. Kenapa? Karena sisi demand ini terus tumbuh, sedangkan sisi supply ini tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Jadinya harga CPO, kalau kita mau katakan kembali ke harga di bawah Rp4.000, itu mungkin terlalu sulit terjadi ya. Tapi kalau kita melihat di semester 1 ini, kita mengatakan harga CPO cukup tinggi dan sangat tinggi, itu memang akan berlaku sampai semester 1. Mungkin di semester 2 akan ada sedikit koreksi. Jadinya di sisi, kalau kita berbicara bisnis ini, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya company yang mampu melakukan efisiensi dalam operasionalnya, dapat mampu menghasilkan net profit per hektar yang paling tinggi, dia otomatis yang akan survive kalaupun harga komoditas itu bergerak turun. Jadinya kita tahu bahwasanya Malaysia itu cost production-nya pasti lebih tinggi dari Indonesia. Jadinya kalau Malaysia harga CPO turun, dan Malaysia duluan yang akan terpengaruh ya. Dengan sendirinya pasti harga komoditas itu akan terjadi rebound karena sisi supply-nya bermasalah dari sisi Malaysia dan demand-nya tetap tumbuh. Demikian juga dari sisi Indonesianya. Jadinya dari STAA sendiri kami yakin harga CPO ini tetap masih akan bergerak di posisi saat ini untuk setahun ke depan. Terima kasih Pak Joshua. Oke, mungkin kita ada follow up kali Pak ya tentang hal ini ya Pak ya. Ada peserta yang penasaran nih Pak tentang yang ini ya, harganya ini. Ada dari Bu Yuliana. Mungkin saya akan merangkum dia punya pertanyaan. Ini kan tadi kalau harga tinggi oke. Nah, bagaimana kalau harga cenderung turun Pak? Kita bicara ya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau seperti apa Pak? Nah, tapi kira-kira Pak, di level berapa harga CPO itu STAA bisa rugi Pak? Contoh misal 1.000 ringgit Malaysia kah atau berapa gitu. Itu baru rugi. Kalau di atas itu berarti masih sangat untung si STAA-nya. Oke, mungkin saja. Mungkin Pak Lim bisa menjelaskan ya dari sisi cash cost operasional. Oke. Kalau kita lihat cash cost kita, cash cost untuk buah sendiri di tahun 2021 cash cost kita itu all in cash cost, tidak termasuk buah luar. Buah sendiri saja untuk CPO cost kita $301 per ton CPO. Jadi kalau kita lihat itu margin cukup besar. Jadi kalau kita lihat tahun 2018 itu
itu harga CPO adalah paling rendah dalam 10 tahun. Hampir semua perusahaan yang tercatat di bursa itu mengalami kerugian. Tetapi untuk STAA kita masih mencapai 10 miliar itu net profit, 10 miliar laba. Kenapa? Yang pertama itu produksi kita. Produksi kita tinggi. Ada beberapa kebun kita mencapai 30 ton per hektar. Rata-rata 2021 21,4 ton. Tahun lalu 22,8 ton. Nah, kenapa produksi tinggi? Karena itu pupuk kita tidak benar kurangi pupuk. Walaupun tinggi harganya, kita tetap memastikan 100% input untuk pupuk kita. Jadi kalau pupuk itu kita menjamin itu 100% aplikasi, nah hasilnya tentu akan ada dalam produksi TBS. Jadi kalau produksi pupuk naik, produksi TBS itu yield kita juga tetap naik. Jadi kemudian cost kita juga sangat efisien. Kita selalu control. Jadi dalam segi efficiency cost, productivity, dan sekarang kita juga digitalisasi untuk mengurangi manual. Jadi semua ini akan membantu kita. Jadi kalau berapa harganya yang kita mengalami kerugian, tadi kita sudah bilang cash cost kita 300, ya kemudian kita juga ada TBS luar. TBS luar kita sebenarnya lebih dari 50%. Jadi di sana juga ada margin. Jadi saya pikir dalam beberapa tahun ke depan, kalau kita bisa jamin itu produktivitas kita tetap tinggi, jadi dan pupuk itu 100% kita aplikasi, saya yakin prospek untuk STAA sangat cerah. Terima kasih. Noted, Pak. Oke, pertanyaannya cukup terjawab, dan ada yang menarik lagi tadi dari Pak Lim sendiri tentang yang terakhir, Pak, tentang TBS dari luar tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan follow up mungkin dari Pak Erwin lagi, Pak. Beliau bertanya lagi nih tadi tentang yang TBS dari third party ya, atau dari eksternal. Ini kan menurut beliau ini katanya harga TBS-nya ini harga belinya tidak bisa dikontrol oleh STAA, sehingga ini akan dalam tanda kutip bisa mempengaruhi margin dari STAA jikalau harga FFB-nya naik. Apakah demikian atau seperti apa, Pak? Pak Lim mungkin masih di mute, mohon maaf. Oke. Kalau kita lihat itu TBS luar, itu sebenarnya ialah margin business. Itu berarti harga TBS tinggi maupun rendah, margin kita tetap. Jadi bukan berarti kalau harga tinggi kita akan rugi. Jadi setiap kali kita beli, kita ada perhitungan setiap hari. Harga jual berapa, harga beli kita sanggup berapa. Nah, itu kita selalu maintain. Kalau kita lihat kontribusi kita dari TBS luar dari tahun 2018 sampai tahun ini, setiap tahun margin kita mencapai 7, sekian persen. Kalau di 2018 kita 7,6%, 2019 juga 7,6%, 2020 turun sedikit jadi 7,1%. Tahun lalu kita juga mencapai 7,5%. Jadi ini tidak ada pengaruh terhadap kita. Harga naik atau turun, tetapi margin kita tetap. Terima kasih. Oke, Pak. Memang begitu ya. Memang rules-nya begitu ya, Pak ya. Selalu marginnya terjaga ya, Pak ya. Iya. Untuk yang TBS dari luar ya. Oke. Mungkin karena waktu tinggal sedikit, apakah boleh hanya tinggal 3, Pak? 3 pertanyaan lagi, Pak? Atau bagaimana? Boleh ya? Boleh ya, kita 3. Silakan Pak Joshua. Orang pertanyaan lagi. Ternyata banyak sekali nih yang ingin bertanya nih, yang ingin mengupas tuntas tentang STAA.
Mungkin ada satu dari Terence. Dia bertanya, pertanyaannya cukup banyak, tapi yang pasti yang pertama adalah SEP Pak, yang solvent extraction plant itu kan tadi baru 3% ya, karena baru commissioning di tahun lalu. Nah, itu kapan ya sampai full utilization-nya ya Pak ya? Apakah di tahun 2022 ini atau baru nanti di tahun 2023? Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi dipaparkan juga tentang akuisisi kebun ke depannya. Nah, kira-kira time frame-nya seperti apa, Pak? Apakah akuisisinya sekitar kebun yang sudah existing atau baru, benar-benar baru, Pak? Silakan. Oke, makasih Pak Joshua ya. Terkait tadi pertanyaan menyangkut sulfur extraction plant ya. Jadinya sebenarnya sulfur extraction plant ini ada pabrik ekstraksi ampas inti sawit kita. Jadinya ini ada lanjutan dari candle crushing plant. Jadinya memang tahun lalu bahwa commissioning dan tahun ini kita udah meningkatkan kapasitas, kita meningkatkan prosesinya sehingga kapasitas kita bertahap akan naik. Jadinya kita mengharapkan di tahun ini kapasitas dari sulfur extraction plant kita bisa beroperasional di sekitar 80-90% ya. Jadinya karena memang sulfur extraction plant ini akan memberikan nilai tambah. Kita tahu bahwasanya pabrik ini di Indonesia mungkin boleh dikatakan STAA inilah salah satu dari 2 pabrik yang ada di Indonesia. Kita yang ada investasi di solvent extraction plant kan gitu. Jadinya output dari sulfur extraction plant ini akan ditujukan menghasilkan PKO dengan PKM. PKM ini adalah palm kernel meal yang menjadi pakan ternak ya untuk pangsa pasar ekspor. Jadinya kami yakin dan di 2023 utilisasi ini akan full 100% gitu. Jadinya di pertanyaan kedua menyangkut akuisisi perkebunan ya. Jadinya akuisisi perkebunan seperti yang kita tahu bahwasanya dengan perkembangan isu-isu ESG yang makin ketat, dari STAA kita sudah menerapkan kebijakan non-NDPL, tidak ada pembukaan lahan baru lagi. Jadinya pertumbuhan perusahaan kita akan fokus ke pertumbuhan inorganik. Jadinya akuisisi ini akan kita tujukan terutama kepada perkebunan yang dapat memberikan nilai tambah ya, sinergi di dalam operasional kita. Artinya tadi sudah saya sampaikan wilayah operasional kita ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ini menjadi prioritas utama dan kebun dan dalam jangkauan industri kami. Jadinya dengan memberikan sinergi ini, kita yakin grow dari STAA akan makin bagus, pertumbuhannya makin pesat, dan kita juga akan menjaga rata-rata usia tanaman perkebunan kita. Jadinya akuisisi juga akan menyeleksi perkebunan-perkebunan yang memberikan tidak mengakibatkan rata-rata usia tanaman grup kami menjadi tinggi. Jadinya tetap akan memberikan serta yang lebih bagus, kontribusi dan sinergi yang lebih tinggi terhadap operasional STAA secara keseluruhan. Demikian Pak Joshua. Oke Pak, berarti untuk time frame ditunggu aja Pak ya, ditunggu aja ya. Ya dalam waktu dekat lah kita bilang. Waduh, udah di spoiler tuh. Kalau kata anak sekarang di spill Pak. Oke, nah tentang akuisisi kebun, lalu juga tentang penambahan lahan tadi ya dengan akuisisi kebun, lalu penambahan kapasitas dari pabrik, lalu juga mau masuk ke downstream. Ada pertanyaan dari Bu Nur Kolbi tentang pendanaannya dari mana Pak kira-kira Pak? Saya mau katakan kalau tadi kita sampaikan dari industri untuk pengembangan ke industri downstream refinery, supaya mana dalam prospektus kami sudah disampaikan bahwasanya dana dari IPO proceed 100% akan digunakan ke industri downstream dalam hal ini pembangunan refinery, pelabuhannya dan tangki penyimpanannya. Jadinya itu lebih kurang 530 miliar ya. Jadinya di luar itu untuk akuisisi perkebunan itu kita prioritaskan memakai internal cash flow kita yang ada. Jadinya dari kinerja tahun lalu jelas bahwasanya posisi EBITDA kami dan leverage kami yang masih sangat rendah, internal cash flow kami sangat kuat untuk melakukan akuisisi untuk perkebunan
secara bertahap sesuai dengan target kami tadi akan mencapai 10.000 hektar ya dalam 2 tahun ini. Jadinya kita yakin internal cash flow udah mampu untuk kebutuhan tersebut. Dan kita tetap akan menjaga refleks dari operasional kami. Oke, noted Pak. Dan mungkin ini pertanyaan penutup ya Pak ya, dari Pak Ramon. Tentang ini Pak, ada 2 hal ya. Yang pertama adalah kira-kira apakah dari total tadi yang 42.000 hektar yang dipunya STAA, apakah masih ada yang berbentuknya land bank atau yang belum tertanam, atau semuanya sudah tertanam Pak? Dan yang kedua adalah dari semua lahan ini, tentang ESG lagi nih Pak, apakah sudah semuanya punya ISPO dan juga RSPO Pak? Menyangkut land bank ya, dari STAA sebenarnya tidak ada lagi land bank yang kita katakan bahwa bisa dibuka lagi ya. Jadinya karena kita tahu bahwasannya 5 tahun terakhir ini kebijakan menyangkut ESG makin ketat, jadinya kita tidak melakukan expand dengan penambahan lahan. Jadinya selama ini, jadinya kita hanya fokus kepada lahan-lahan planted. Jadinya STAA kesimpulannya tidak memiliki land bank lagi. Kita tahu land bank saya ini boleh menjadi stranded area ya, nggak punya nilai ya, karena mau dibuka juga nggak bisa sekarang. Jadinya itu yang menjadi isu. Jadinya di pertanyaan kondisi, oke. Jadinya memang menyangkut sertifikasi ya, menyangkut ISPO. Jadinya sebagian besar kita katakan dan dengan target di 2023 seluruh perkebunan dari STAA akan memiliki sertifikat ISPO. Jadinya sampai akhir tahun ini progres sertifikasi kita targetkan 80% bisa selesai dan di next year tahun depan 100%. Jadinya terkait kebijakan RSPO, STAA juga akan bertahap bertahap untuk mendapatkan sertifikat RSPO. Tetapi biarpun kita bukan member RSPO, semua kebijakan yang diterapkan dari kebijakan RSPO, ISPO diterapkan dalam operasional perusahaan STAA. Jadinya seperti tadi saya sampaikan, kita salah satu poinnya tidak ada pembukaan lahan baru. Jadinya STAA tidak lagi mencadangkan adanya land bank untuk ekspansi. Kita tidak ada ekspansi secara greenfield, yang kita fokus adalah ekspansi secara inorganik melalui M&A ya, melalui acquisition lah gitu. Demikian Pak Joshua. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, dan juga sama nih kayak Pak Rahmat. Di tahun ini Pak kan kemarin cukup besar ya laba bersihnya Pak ya, kan tinggi lah. Dan apakah ini akan dibagikan juga Pak ke para pemilik saham juga Pak dengan bentuk dividen di tahun 2022 ini? Sesuai dengan kebijakan yang kita cantumkan di dalam prospektus, bahwasanya company kami tetap akan mempertimbangkan melakukan pembagian dividen sesuai dengan kebijakan kami di maksimum 30% ya. Biasanya karena STAA juga barusan IPO di tahun ini, semua kebijakan pembagian dividen akan dibahas di level direksi ya, untuk mengakomodir pertumbuhan dan kontribusi kepada pemegang saham. Jadinya kebijakan ini nanti akan diputuskan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya tahun buku 2022 pasti akan ada pembagian dividen sesuai dengan kebijakan yang kita sampaikan. Oke Pak, oke. Terima kasih banyak nih Pak Mospai dan Pak Lim untuk pemaparannya, dan juga sudah mau meluangkan waktu untuk menjawab banyak pertanyaan dari para peserta webinar kita. Dan semoga juga para peserta webinar, Sobat-Sobat Samuel ini lebih mengenal lagi tentang STAA, dan jangan lupa untuk selalu follow ya Instagram dari Samuel Sekuritas dan juga YouTube channel kita. Dan dengan demikian kita mau tutup acara ini. Sebelum tutup mungkin ada sepatah dua patah kata Pak terakhir dari Pak Mospai mungkin untuk para para pemegang saham. Mungkin terima kasih banyak dari rekan-rekan investor, terutama rekan-rekan investor dari Samuel Sekuritas. Bahwasanya seperti tadi saya sampaikan, STAA ini kita barusan
listing di bulan April, dan kami perusahaan yang cukup solid ya, dengan rekam jejak kami yang udah 50 tahun di perkebunan ini. Salah satu boleh dikatakan salah satu grup perkebunan yang pertama kali, grup perkebunan swasta yang pertama kali terjun di perkebunan kelapa sawit. Karena 1971 mau cari perkebunan swasta yang di kelapa sawit hampir nggak ada ya, kecuali perkebunan pemerintah. Jadinya dengan rekam jejak kami yang sangat lama dan pengalaman kami yang juga sangat tinggi dan tim manajemen yang solid, kita yakin bahwasanya STAA ini akan tumbuh dan dapat memberikan kontribusi yang sangat positif bagi investor kami secara keseluruhan. Dan yakin kita sesuai dengan bisnis plan kami, pengembangan akan tetap kita lakukan. Dan kita juga cukup yakin bahwasanya satu key point kita bahwasanya sektor plantation ini sangat memberikan kontribusi positif bagi negara dan saat ini menjadi salah satu penghasil devisa terbesar. Jadinya dan harga CPO kita juga cukup yakin bahwasanya akan bergerak di range atas untuk beberapa tahun ke depan. Demikian semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Mospai dan juga Pak Lim untuk pemaparannya, dan kita akhiri webinar kita pada hari ini. Dan bagi sobat-sobat Samuel yang mungkin masih melaksanakan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih semua.